Oke guys, jadi kita melanjutkan penulisan di buku belajar Hotnaski yang part 2. Oke, ini dalam video ini kita akan menulis huruf ro. Nah, huruf ro itu ada dua versi gitu, ro dan zai gitu. Nah, kalau yang bentuk ini biasanya di bagian akhirnya itu kita pakai, nah dilukis gitu ya teman-teman, bentuknya itu seperti huruf C gitu sih. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau udah dapat videonya itu, nah diperhatikan, nah jadi ada pengangkatan gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk jenis huruf seperti ini bisa dipakai huruf Z pun juga bisa gitu. Ada juga nanti yang versi satunya lagi ada. Nanti kita selesaiin dulu yang versi ini. Nah sambil teman-teman perlihatkan, dan juga kalau teman-teman sudah ada bukunya silahkan diikutin ya teknik pembikinannya gitu. Oke. Nah yang ini udah selesai, silahkan diperhatikan dan dicoba. Selanjutnya kita yang versi kedua. Nah versi kedua ini bentuknya itu seperti perosotan ya teman-teman. Nah ini kalau teman-teman mau bikin ro juga bisa gitu, zai juga bisa, yang tadi juga zai bisa juga. Nah jadi dibikin perosotan. Saya paling suka huruf ro atau zai yang seperti ini ya teman-teman. Nah silahkan teman-teman perhatikan. Nah gitu kayak perosotan gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika udah punya buku ini tinggal ngikutin polanya dulu, setelah itu ngikutin yang tanpa pola gitu. Oh ya teman-teman, kalau yang belum beli buku ini silahkan klik keranjang di video ini ya, biar nanti kita sama-sama belajar gitu. Oke, selanjutnya sambil diperhatikan lagi dengan seksama, oke, biar teman-teman mudah untuk belajar dalam bukunya gitu, buku kaligrafinya gitu. Oke, udah selesai yang huruf zai versi ini. Nah selanjutnya kita bikin huruf waw. Nah untuk waw ini sebenarnya badannya sama gitu seperti huruf ro, sedangkan kepalanya itu ambilan dari kepala huruf fa atau kop juga bisa. Nah jadi kita bikin kepala huruf fa, setelah itu badannya itu huruf ro tadi. Nah jadi di bagian akhirnya itu dilukis gitu teman-teman, yang bagian runcingnya itu. Nah jadi nggak bisa langsung kita tulis langsung, nggak bisa. Nah ya seperti itu ya teman-teman, sambil lagi diperhatikan dengan seksama gitu. Nah oke. Nah perhatikan posisi spidolnya. Usahakan posisinya itu yang bagian runcing itu di atas, jangan sampai kebalik ya teman-teman. Nah seperti itu, perhatikan kepalanya juga lonjong. Oke, yang huruf waw udah selesai. Selanjutnya kita bikin huruf apa, ayo? Nah kita bikin huruf dal. Huruf dal ini termasuk huruf yang paling aku sukain karena dia termasuk simpel gitu bentuknya. Nah jadi kita turunkan ke bawah agak meruncing, setelah itu beloknya agak tebal gitu ya teman-teman. Nah jadi huruf dal ini sangat mudah gitu ya teman, dan saya sangat suka gitu. Oh ya, usahakan membuat huruf dal ini jangan seperti huruf C ya. Dia itu agak kayak kalau dibagi itu seperti segitiga ya teman-teman sebenarnya. Nah jadi awalnya itu semakin turun kita semakin runcing, terus dibelokin jadi tebal gitu ya teman-teman. Nah coba deh teman-teman perhatikan. Jadi kalau teman-teman udah punya bukunya, teman-teman ikutin dulu yang ada polanya. Setelah itu teman-teman bikin yang tanpa pola gitu. Jadi makanya kenapa buku saya ini ada yang tanpa pola, biar teman-teman nggak tergantung banget sama yang pola tersebut. Jadi kan biar terbiasa juga gitu yang berpola sama tanpa pola gitu. Nah silahkan diperhatikan lagi dengan seksama gitu. Oke, huruf dalnya udah selesai. Selanjutnya kita bikin huruf apa? Ayo selanjutnya, ayo, bisa ditebak? Iya, kita bikin huruf H. Nah untuk bentuk ini bisa mewakili huruf jim, bisa juga tinggal ditaruh titik di bagian perutnya itu di sampingnya, dan ho itu di bagian atas kepalanya itu. Nah silahkan teman-teman perhatikan, pertama itu agak membelok dikit, terus dibelok dikit lagi, habis itu dibelokin gitu.
Nah, untuk badannya ini nanti setelah ini kita akan membuat huruf ain dan goin. Nah, badannya itu nanti kalau teman-teman udah terbiasa bikin huruf yang seperti ini, nanti bikin huruf goin atau ain akan terasa mudah gitu. Nah, silahkan diperhatikan dengan baik ya teman-teman. Oh ya, maaf kalau seandainya kameranya kadang buram gitu. Ya namanya juga saya masih pakai peralatan seadanya gitu. Jadi mohon teman-teman doain juga, dan kalau ada iklan jangan di-skip ya teman-teman, biar saya semangat lagi ngontennya dan berbagi ilmu kepada teman-teman gitu. Oke. Nah, silahkan diperhatikan lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ya dibelok-belokkan lagi. Nah, wah itu kalau teman-teman udah terbiasa dan enak, makanya insya Allah tulisan teman-teman yang kaligrafi Arabnya bakalan bagus dan juga bakalan indah gitu kalau kita ngelihat. Oke, nah karena udah selesai videonya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya.